Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run 361 Degrees Fierce 5. Terima kasih banyak buat 361 Degrees yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun, karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini, biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Kita kedatangan lagi dari brand 361 Degrees, yang mana ini sebenarnya segmentasinya sama kayak yang sebelumnya udah pernah saya review, yaitu Pop Blaze 4 gitu ya. Yang mana Pop Blaze itu adalah segmennya adalah segmen commuting shoes, bukan pure running shoes, tapi kalau dipakai running itu oke juga gitu ya. Cuman bedanya ini lebih ya perbandingannya ini lebih banyak untuk commutingnya 50-50 lah ya. Kalau yang di Pop Blaze itu sebenarnya running shoes tapi enak untuk commuting. Kalau ini commuting yang bisa banget dipakai untuk running. Jadi 50-50 banget lah untuk yang Fierce 5.0 ini. Jadi ya ada sedikit tergantung kebutuhan kalian gitu ya. Tapi apakah kalau commuting shoes nggak enak dipakai lari? Oh, jangan salah. Nggak usah lama-lama, kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini itu ada di angka 240 gram. Yang mana itu termasuk ringan. Kalau sepatu saya kategorikan berat medium itu 250 sampai 300 gram. Kalau di atas 300 gram saya kategorikan berat. Tapi ini di bawah 250 gram, lebih tepatnya 238-39an lah ya. 240 lah sekitarnya. Dan itu termasuknya sepatu lari yang ringan. Jadi kalau misalnya dipakai daily atau dipakai commuting, ya dengan berat segitu saya rasa udah pas banget gitu ya. Jadi bukan pas lagi, itu malah termasuk enteng lah. Intinya pada saat kita sehari-hari menggunakan sepatu ini tuh bakal oke banget. Karena ya berasa nggak pakai sepatu gitu ya. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia bahannya adalah yang toe box di sini ada jacquard mesh-nya ya, dan jacquard mesh-nya ini termasuk fleksibel, nggak yang super lembut, nggak agak kaku sedikit karena untuk menjaga durability-nya. Dan kalau kita pegang durability-nya oke, meyakinkan, bukan yang tebel tapi cenderung lebih ke tipis. Dan kalau misalnya durability-nya seperti apa ya saya nggak tahu karena baru pemakaian pertama. Yang jelas udah banyak banget sepatu lari yang berbahan setipis ini, tapi ya durability-nya meyakinkan juga gitu ya, dan umurnya juga panjang-panjang. Dan saya rasa kalau di sepatu ini ya uppernya oke lah. Ini bukan yang ringkih juga karena setelah saya pegang begini bukan yang gampang robek gitu bahannya. Nah, untuk breathability-nya sendiri ini termasuk bagus banget. Ini bakal adem banget lah kalian seharian menggunakan sepatu ini karena sirkulasi udaranya menurut saya luar biasa. Bolong-bolongnya itu banyak banget, mulai dari toe box-nya, samping-sampingnya sini. Itu bisa dibilang termasuk ya yang breathability-nya cukup baik gitu. Jadi saya rasa kalau dipakai untuk ngapain aja nggak bakal pernah merasa panas lah di sepatu ini. Kemudian untuk toe box-nya sendiri saya biasa pakai 42 dan di sepatu ini pakai 42. True size dan saya merasa nyaman banget. Bahkan di toe box-nya ini lebar banget, roomy banget. Kalau kalian kakinya lebar, nggak usah terlalu mikirin ukuran sepatu, udah pakai yang true size saja. Saya rasa bakal masuk banget karena di Pop Blaze aja yang kemarin sebelumnya saya review itu aja udah relax di dalamnya. Ini relax banget, bukan lagi jari-jari kita bisa bergerak, ini mah bisa lari-lari di dalam jarinya ya. Emang nyaman banget lah untuk di bagian di bagian toe box-nya sini. Jadi nggak perlu kalian pikirin masalah lecet gesekan karena jauh dari kata itu gitu ya. Kemudian kita lanjut ke bagian lacing systemnya. Lacing systemnya ini sebenarnya simple banget. Ada hole-hole-nya di sini bekerja dengan baik. Runner's knot-nya juga ada. Kemudian ada tongue loop-nya juga yang mana tali sepatunya dimasukin sinkronisasi dengan lacing systemnya. Untuk tali sepatunya yang mungkin agak kurang kalau menurut saya.
kelihatan banget murahnya menurut saya ya. Walaupun demikian di pemakaian pertama saya nggak ada masalah ya. Di Pobles itu juga sebenarnya saya merasa, oh ini kok agak murah gitu ya. Ini lebih murah lagi kelihatannya ya. Tapi ya ini lebih ringan sih, kayak lebih ringan aja gitu ya. Nggak tahu ini apakah seawet itu untuk tali sepatunya, saya belum tahu. Ya lumayan meyakinkan sih, nggak yang kayak gampang keluar serabutnya juga sebenarnya. Lanjut ke tang atau lidah sepatunya. Lidah sepatunya ini enak banget loh. Lidah sepatunya itu ada paddingnya yang sedikit, nggak terlalu banyak sebenarnya. Paddingnya itu sedikit tapi pas banget menurut saya. Malah ini kalau dipakai untuk daily trainer mungkin akan ini ya, akan nyenengin gitu ya. Cuman ya kalau durability-nya daily trainer itu kan harus tinggi banget. Ini kayak agak sedikit ya faktor kenyamanan sehari-hari yang diperhatikan gitu ya. Nah ini tuh tangnya fleksibel, di sini ada paddingnya sedikit dari tengah ke atas, yang tengah ke bawah itu cuman jaring-jaring mesh begini aja, yang mana ya ini salah satu faktor untuk breathability-nya bagus ya. Walaupun dia bukan gasete tang atau yang ada sabuknya, ya wajar karena bukan running shoes yang untuk hard banget gitu ya. Jadi saya rasa untuk tangnya bekerja dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang saya inginkan. Lanjut ke collarnya. Collarnya sendiri ada padding yang cukup banyak. Jadi dia kalau misalnya untuk daily itu biasanya memang butuh comfort yang cukup banyak ya, terutama di bagian collarnya. Cuman nggak perlu offside. Kalau ini sih menurut saya pas banget untuk daily trainer gitu ya. Dan kalau memang untuk daily beater atau commuting shoes, ya saya rasa ini pas banget juga untuk padding yang ada di collarnya. Dan collarnya sih nyaman, nggak ada masalah sama sekali. Cuman ya memang kita sehari-hari untuk kayak dipakai ngantor atau jalan-jalan itu saya rasa udah ya kayak gini yang kita inginkan gitu ya. Apalagi kalau untuk dipakai lari udah pas banget. Dan dia jepitannya lumayan terasa pas menurut saya, nggak sampai yang terasa sempit tapi nggak kerasa longgarnya, karena kita butuh juga jepitan dari samping kanan kiri collarnya ini untuk menjaga kestabilan daripada bagian ankle kita gitu ya, biar nggak gampang goyang kanan kiri. Kalau nggak stabil tuh nggak enak banget. Kemudian kita lanjut ke bagian heel counternya. Heel counternya di sini ada cup di dalamnya, itu yang cukup lumayan, nggak yang keras banget, masih bisa ditekuk tipis-tipis. Cuman kinerjanya oke. Jadi saya merasa puas dengan kinerja heel counternya. Tumit saya nggak gampang keangkat, karena kalau gampang keangkat nanti heel slip langsung nggak enak banget untuk larinya, karena saya paling benci heel slip sebenarnya, kecuali di racing shoes yang agak, ya dari dulu nggak tahu kenapa racing shoes itu kan minimalis ya supportnya, jadinya heel counternya itu sering nggak bekerja dengan maksimal. Tapi ada juga yang bagus sih sebenarnya. Tapi kalau untuk yang sepatu-sepatu kayak gini, kayaknya kalau misalnya nggak heel counternya bagus, aduh sayang banget, karena itu nggak enak dipakai lama, itu nggak enak gitu ya. Jadi untuk heel counter di sepatu ini udah cukup memuaskan sih menurut saya. Di belakang sini ada fitur reflektif, terutama kalau kalian lari pada saat masih gelap gitu ya. Sini ada pull tabnya untuk pegangan dan masukin kaki kalian ke sepatunya. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri dia 2 lapis ya, sesuai dengan apa yang kalian lihat. Yang atas ini adalah CQT Quick, yang mana banyak dipakai di sepatu larinya dari 361 Degrees. Untuk CQT Quick-nya ini, foamnya itu menurut saya adalah foam yang paling standar di brandnya 361 Degrees untuk dijadikan daily trainer atau bahkan fast daily trainer. Karena menurut saya konsistensi foamnya itu enak banget, responsif, tapi tetap memberikan peredaman yang cukup dan durability-nya oke gitu ya. Dan dia dikasihnya separuh. Pada saat kita landing menggunakan foam ini atau midsole ini, itu dia diredam getarannya itu menggunakan yang bagian atas atau lapis atasnya. Lapis atasnya yang tadi adalah CQT Quick. Dan pada saat CQT Quick-nya ini sudah meredam, kemudian redam lagi oleh bagian yang bawah. Yang bawah ini adalah foam yang berbasis EVA gitu ya. Yang paling banyak dipakai di sepatu lari. EVA foam itu ya paling banyak lah. Yang bisa dibilang foam paling cocok, tapi durable dan murah gitu ya untuk foam yang di bawah sini. Nah, foamnya sendiri ini bekerja untuk menstabilkan dan juga durability-nya kan tinggi ya. Untuk EVA foam itu ya buat jalan-jalan, commuting itu pas banget. Jadi
Durability-nya dipasang di bawah, untuk kenyamanan dan kebutuhan lari kita itu ditaruh di atas yang lebih dekat dengan kaki kita. Perpaduan dua foamnya itu tadi pada saat saya pakai berlari dengan pace yang rendah itu terasa nyamannya pada saat kalian pakai pace rendah, dipakai di pace yang agak tinggi sedikit tempo gitu ya. Misalnya saya pribadi biasa pakai pace 6:00 gitu misalnya, dipakai untuk dimasuk pace 5 kecil gitu masih enak banget, bahkan ngerespon gitu ya. Saya heran sebenarnya 361 Degrees ini niat bikin commuting shoes atau sebenarnya yang bener-bener bisa mematikan semuanya gitu ya, karena enak juga loh dipakai untuk lari. Dan bahkan kalau bener-bener saya pakai untuk daily trainer masih mau banget saya, karena memang ya selayak itu, bukan sekedar commuting shoes yang bisa dipakai lari. Beneran sepatu lari dan beneran sepatu commuting gitu. Untuk foamnya, perpaduannya pas banget sih menurut saya. Selain itu dia juga stabil, karena untuk EVA foamnya sendiri memberikan kestabilan yang cukup, bukan yang lebay. Karena si QT-nya sudah memberikan peredaman yang cukup baik. Jadi sinkronisasi antara kedua foamnya ini menjadikan midsole-nya saya rasa memang layak untuk dipakai sebagai running shoes dan juga sebagai commuting shoes. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat ini cukup minimalis ya untuk rubbernya. Ini baru kelihatan commuting shoes-nya. Nah, untuk yang berwarna biru gelap ini, dark blue-nya ini yang ada rubbernya yang di sini. Cuman di sini sama di sini aja, cuman 2 aja. Ini agak jarang ya, karena sepatu lari biasanya udah mulai agak banyak rubber-rubbernya, terutama di tempat-tempat yang memang kita butuhkan. Meskipun dia sedikit, tapi memang placement-nya udah pas sih menurut saya. Ini adalah hot area yang paling sering habis duluan tuh ya di tengah sini, dan juga di sisi luar sini. Ini dipakein, dilindungin oleh rubbernya. Sisanya expose midsole ya, ini midsole tapi yang dikasih pattern doang sebagai outsole untuk membantu gripnya, meskipun dia bukan yang dilapisin oleh rubbernya. Untuk kinerjanya sendiri ya oke-oke aja sih, kalau di aspal pasti oke. Yang seperti ini pun oke ya, yang expose midsole, cuman pasti durability-nya kalah dengan yang dilindungi dengan rubber. Ya saya nggak tahu seberapa jauh dia akan bertahan, karena memang fokus utamanya dia 50-50-nya ada di commuting shoes, bukan sekedar running shoes ya. Jadi kalau dipakai jalan doang saya rasa oke-oke aja, aman-aman aja. Cuman durability-nya kalau dipakai fokusnya ke lari, saya nggak tahu bertahan berapa lama. Yang jelas masih oke, tapi ya pasti kalah dengan sepatu-sepatu lari yang memang udah beneran full cover oleh rubbernya itu sendiri. Sekarang terkait harga. Nah, harganya sepatu multifungsi mulai dari commuting shoes sampai running, yang mana daily trainer bisa, temporan oke, bahkan untuk easy run banget gitu bisa banget. Itu di angka 900 ribuan, nggak nyampe sejuta. Sepatu dengan kualitas yang seperti ini uppernya kayak racing shoes malahan ya kalau menurut saya, atau bahkan fast daily trainer. Ya sebenarnya ini bener-bener bisa dipakai sesuai dengan klaimnya yang dari 361 Degrees ya. Harganya 900 ribuan, saya rasa kita mendapatkan kualitas yang seperti ini cukup perlu banget kalian pertimbangkan. Mungkin itu tadi yang bisa saya bahas dari first run impression 361 Degrees Fierce 5.0 ini, tapi balik lagi itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju, kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel biar semakin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.